banyaklah ritual-ritual memang ini gitu ya. Tapi kalau secara ini juga jihad. Kenapa promil jihad? Ya iyalah, karena kan nikah itu ibadah. Kondisi fisik juga harus mendukung. Selain tidak capek, nutrisi juga harus diperhatikan. Sayuran, buah-buahan, wayahna ya bahasa Sundanya. Tadi sedikit tentang KB ya gitu ya. Jadi silakan sesuaikan dengan seperti apa keyakinannya masing-masing, mau ngambil pendapat yang mana atau bahkan mau pakai alat kontrasepsi juga boleh-boleh aja sih. Itu yang banyak orang merasa aman gitu ya. Seperti itu. Sekarang untuk promil ya. Jadi dulu Manda sama Kang Furkon hampir mau 6 bulan kosongnya gitu ya. Karena memang kita benar-benar ta'aruf, baru ketemu 3 kali, 1 minggu langsung khitbah, 2 minggu langsung AK25, jadi betul-betul belum mengenal gitu. Akhirnya kita sama-sama saling mengenal dulu gitu kan, saling dapet chemistry-nya dulu, jalan bareng dulu, ngobrol dulu ya. Banyaklah ritual-ritual memang ini gitu ya. Tapi kalau secara apa ya namanya biologis ya, alat reproduksi lah ya gitu kan. Kondisi yang bagus itu ya pastinya saat masa subur. Jadi carilah waktu masa subur. Kemudian dalam keadaan rileks. Jadi kalau memang masih ada kerjaan ya, masih mikirin, apalagi misalnya istri juga bekerja, banyak kejadian seperti itu gitu. Jadi istri yang bekerja yang karena memang apa ya antara pikiran, hati dan jiwanya juga masih di mana gitu kan, kurang rileks akhirnya. Suami juga sama kayak gitu, masih mikirin kerjaan. Jadi betul-betul harus couple time gitu ya, dan nggak bisa semalam 2 malam gitu. Kalau bisa kebersamaannya itu bisa 1 pekan, 3 hari lah minimal itu 3 hari. Jadi lebih baik cuti dulu deh gitu. Jadi kadang ya, suami itu suka nggak mau gitu. Nanti saya gimana, kerjaan saya gimana, aduh saya nggak bisa cuti. Kalau misalnya demi anak saja nggak bisa, demi promil ini nggak bisa mengorbankan gitu ya. Terus gimana dong rumah tangga? Sedangkan rumah tangga itu kita menikahkan salah satunya untuk melahirkan generasi, ya nggak gitu ya. Jadi kita harus bisa memprioritaskan kalau memang kita sungguh-sungguh gitu, dan Allah itu melihat usaha kita ya. Nah kalau ini juga jihad. Kenapa promil jihad? Ya iyalah, karena kan nikah itu ibadah gitu ya. Kita memperjuangkan dapat keturunan yang salih-salihah, itu juga jihad. Di rumah tangga juga, kalau dulu para sahabiah, Manda juga di buku itu ya, para sahabiah itu harus bertumpah darah gitu ya, mendampingi suaminya dalam peperangan atau diboikot gitu ya. Sekarang jihadnya seorang istri itu di rumah tangga, di keluarganya. Jihadnya seorang suami ya ketika mencari nafkah. Itu juga jangan disepelekan, walaupun dia hanya jualan keliling misalnya, itu tuh jihad gitu kan. Nah tapi para suami juga harus cerdas ya jihadnya ya. Maksudnya jangan hanya bekerja keras, tapi harus bekerja cerdas. Nah Manda yang sering lihat itu gitu ya. Kembali ya tadi ke promil, harus relax, harus sama-sama dapat chemistry, relax, kalau bisa cuti ya, couple time gitu. Kemudian konsultasi ke dokter gitu ya. Ada makanan-makanan yang memang diharuskan ya. Terutama sih madu dan kurma itu wajib banget gitu ya. Kurma basah ya, kurma yang itu bisa meningkatkan juga. Intinya kondisi fisik juga harus mendukung. Selain tidak capek, nutrisi juga harus diperhatikan. Sayuran, buah-buahan, wayahna ya bahasa Sundanya apa ya. Ya harus di mana juga dulu nggak ngeh gitu ya. Manda dulu waktu tahunan hamil tuh Manda sama Kang Furkon kalau nggak salah 5 hari apa 3 hari 4 hari ke Aceh, ke Takengon tuh 8 jam dari Aceh, harus pakai mobil elf gitu ya. Tapi di sana tuh indah banget, dingin, suasananya dingin, gunung di tengah-tengahnya ada danau, pokoknya kayak di negeri dongeng gitu. Akhirnya kita di sana ngobrol bareng gitu ya, lumayan udah mulai ada ketemu chemistry-nya gitu kan.
Pulang dari situ dia langsung positif. 6 bulan loh, lumayan kan, 6 bulan gitu ya, cibiran dari yang lain gitu, kapan nih gitu ya. Jadi jangan baper kalau ditanya kayak gitu. Kan dulu juga suka ditanya kapan nikah ya enggak. Nah kalau udah nikah kapan punya anak, kalau udah punya anak kapan punya adik lagi gitu kan. Udah punya adik lagi kapan. Ya gitulah namanya kehidupan itu ya. Jadi memang harus dijalani seperti itu gitu ya. Itu terus selain nutrisi juga ada beberapa posisi sih sebetulnya ya, harus dipelajari juga posisinya. Ada rahasia-rahasia dapur, mungkin ini bisa private nanti ya. Kayak gimana gitu ya saat berhubungan kayak gitu, terus setelah berhubungan harus seperti apa gitu. Itu juga sangat mempengaruhi. Pria juga sama, bagi suami, bagi laki-laki ada makanan yang memang menyuburkan juga gitu ya. Itu haruslah makan minum gitu ya, misalnya semangka, toge gitu ya, kacang-kacangan gitu. Terus tapi yang herbal sih usahakan. Banyak juga yang jualan yang ini ya, jangan ngambil resiko beli-beli yang segala macam. Kalau mau ya kembali ke herbal atau komunikasikan ke dokter kandungan gitu. Semangat yang promil, mudah-mudahan bisa lancar ya, dan ingat kembali anak itu adalah amanah dari Allah. Jadi pantaskan diri kita untuk menjadi ayah dan ibu. Rayu Allah kembali. Kalau dulu pantaskan dapat jodoh yang terbaik, sekarang pantaskan kita menjadi ayah dan ibu. Caranya gimana? Perhatikan adik-adik, perhatikan keponakan sepupu ya, mulai suka anak-anak. Kalau ada anak-anak dirangkul, digendong gitu ya. Jadi jangan ragu dan segan gitu. Misalnya nanti ada anak-anak manda, boleh nanti diasuh dulu. Bisa mencoba dulu mungkin. Ya, itu saja dari mana terkait promil ya. Oke.